Selamat datang di video pembelajaran Engineering dan Sains. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai pembuatan kontur pada perangkat lunak Surpak. Adapun outline pembahasan pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengenal apa itu topografi map. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai kontur, prinsip kontur. Lalu nanti kita akan mencoba mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana kita membuat kontur, baik major kontur dan minor kontur. Dan selanjutnya kita akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana kita melakukan smoothing kontur. Peta topografi ini merupakan biasanya menyuguhkan bentuk relief permukaan bumi dalam bentuk kontur. Dapat dilihat pada ilustrasi di sebelah kiri. Ini merupakan bentuk relief daripada permukaan bumi. Lalu dari relief permukaan bumi ini akan kita coba tampilkan dalam bentuk kontur seperti pada ilustrasi gambar di sebelah kanan, di mana di dalam relief permukaan bumi ini akan dibuat garis-garis kontur yang menunjukkan ketinggian atau elevasi pada garis kontur tersebut. Kontur merupakan garis-garis pada peta yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama seperti pada ilustrasi gambar di sebelah kanan ini, di mana pada masing-masing titik memiliki elevasi yang berbeda. Dan selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat garis kontur, di mana pada prinsipnya garis kontur ini diperoleh berdasarkan metode interpolasi, di mana apabila diketahui elevasi pada kedua titik, masing-masing titik, dan diketahui jaraknya, maka teknik interpolasi dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian pada kedua di sepanjang dari kedua titik tersebut. Seperti pada ilustrasi contoh di gambar sebelah kanan di dalam perangkat lunak Surpak, maka di dalam membuat kontur, garis kontur, itu membutuhkan sebuah bidang berupa triangle seperti pada ilustrasi gambar ini berbentuk segitiga, di mana triangle ini akan dibuat garis kontur berdasarkan algoritma dari perangkat lunak Surpak itu sendiri. Adapun untuk proses pembuatan garis kontur di dalam perangkat lunak Surpak, maka diperlukan file berupa file extension berupa format DTM atau Digital Terrain Model. Seperti pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membuat bentuk dari relief daripada topografi dalam bentuk format DTM, dan selanjutnya kita akan melakukan proses contouring, di mana di sini ada beberapa opsi yang nanti garis kontur itu akan dihasilkan, baik berupa major kontur, minor kontur, maupun kita akan melakukan teknik smoothing kontur di dalam perangkat lunak Surpak. Baik, kita mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuat kontur. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat atau memproses data point menjadi sebuah bentuk digital terrain model seperti pada ilustrasi berikut ini. Dan jangan lupa diperlukan tambahan berupa perintah dengan format ekstensinya TCL dari string to point yang berfungsi nanti untuk merubah dari garis menjadi point. Data DTM yang kita telah buat sebelumnya, untuk selanjutnya dapat kita buat kontur secara langsung dengan menggunakan menu surface, lalu pilih contouring, dan kita pilih lagi kontur DTM file. Pada
extract contour from DTM, maka lokasi file yang kita pilih itu adalah data DTM yang sudah kita buat sebelumnya. Maka di sini akan ada informasi mengenai berapa jumlah minimum, maksimum untuk masing-masing northing, easting, dan elevasinya. Dan selanjutnya kita atur apabila kita menginginkan kontur intervalnya ini 1, maka kita buat 1 untuk kontur intervalnya. Lalu kita tentukan di sini, kita buat nama filenya menjadi kontur topografi. Jadi data dari DTM dengan nama data point itu akan dibuat menjadi garis kontur dengan kontur intervalnya 1, dan hasilnya nanti akan menjadi kontur topografi dalam format string. Baik, kita akan coba. Di sini telah jadi kontur topografinya dalam format extension string. Kita akan coba tarik. Dapat dilihat di sini bahwa kontur telah terbentuk berdasarkan dari data digital terrain surface. Pada prinsipnya, di dalam membuat kontur dalam perangkat lunak ini, masing-masing daripada triangle ini diketahui terlebih dahulu elevasinya, dan untuk selanjutnya dilakukan interpolasi antar dua titik. Dan apabila sudah ditentukan titik-titik elevasinya berdasarkan teknik interpolasi, maka di dalam perangkat lunak Surpak ini secara otomatis akan dibuat garis-garis kontur yang memiliki elevasi yang sama. Di dalam perangkat lunak ini juga kita dapat membuat mayor kontur dan minor kontur, di mana kita bisa menggunakan menu surface, contouring, lalu kita gunakan kontur DTM file, dan yang berikutnya kita pilih data point, kontur interval yang minor itu 1, lalu berikutnya kontur topografi. Di sini kita ketikkan kontur topografi minor. Lalu yang berikutnya, apabila kita akan menambahkan indeks konturnya, maka kita tulis di sini kontur topografi mayor. Indeks daripada konturnya kita buat saja per 10. Perlu diingat bahwa biasanya untuk menentukan indeks kontur itu berdasarkan secara teoritis itu adalah per 2000 kalikan skala peta. Nah, kebetulan di dalam proses perangkat lunak Surpak ini tidak menggunakan sistem berskala seperti pada gambar manual, maka kita bisa tentukan tersendiri indeks kontur yang akan ditampilkan seberapa besarnya. Di sini kita akan gunakan 10 saja untuk indeks konturnya. Lalu di sini ada define annotation. Jadi define annotation ini berfungsi untuk menampilkan elevasi. Apakah elevasinya itu akan kita tampilkan pada minor kontur atau kita akan menampilkannya berdasarkan nilai daripada mayor konturnya. Di sini sebagai contoh anotasi yang akan kita tampilkan itu berdasarkan nilai indeks konturnya. Annotation range-nya ini dimulai dari 0 sampai 7. Dari minimumnya kita gunakan di sini adalah 0 sebagai contoh. Lalu nilai maksimumnya kita gunakan 78. 78 dari mana? Kita ambil dari nilai di bawah sini. Nilai maksimum daripada konturnya. Lalu indeks kontur yang akan dibuat itu per 10. Lalu di sini jangan lupa untuk indeks konturnya juga diberikan nama kontur topografi mayor. Kita coba apply. Kita lihat di sini ada dua
file extension string dengan nama kontur topografi mayor dan kontur topografi minor. Kita coba lihat di sini. Berikut ini adalah kontur topografi yang mayor dan yang berikutnya adalah kontur topografi yang minor. Jika dilihat di sini, dua file ini ternyata berbeda penempatan layernya. Pilihan dapat dilakukan apakah nanti di dalam pembuatan kontur tersebut hanya dijadikan dalam satu file berupa kontur topografi yang dimana di sini sudah terdapat data kontur indeks kontur per 10 atau kita memisahkannya antara kontur minor dan kontur mayornya. Kontur mayor dan kontur minor di sini kita bisa juga tampilkan anotasinya atau elevasi daripada garis kontur indeks atau indeks konturnya. Di sini kita coba tampilkan anotasinya. Terlihat bahwa di dalam processing di dalam perangkat lunak Surpak ini semua anotasi masih dalam berupa garis string yang acak. Oleh sebab itu kita bisa menggunakan file extension dengan format .tcl untuk membantu merubah dari garis menjadi sebuah poin. Di sini kita gunakan string atau kita gunakan string, maka semua garis-garis tersebut akan menjadi poin-poin seperti ini yang berwarna biru. Kita coba simpan. Lalu kita coba tampilkan elevasinya, maka di sini akan muncul elevasi daripada indeks konturnya, seperti terlihat pada ilustrasi berikut ini. Untuk selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana kita akan membuat garis kontur dengan cara smoothing. Terlihat di sini garis kontur yang telah kita buat ini memiliki lengkungan yang agak tajam. Oleh sebab itu kita akan mencoba merubahnya menjadi garis kontur yang lebih smooth. Di sini kita bisa menggunakan menu yang pada menu surface berikut ini. Lalu kita gunakan contouring dan selanjutnya kita bisa menggunakan smooth string file. Di sini kita dapat tekan smooth string file. Kita pilih kontur topografi. Lalu kita berikan nama file berikutnya yang akan dihasilkan. Kontur topografi smooth. Number line per segmennya gunakan saja settingan default dari perangkat lunak Surpak, gunakan saja 3, maka untuk selanjutnya kita tinggal tekan apply. Kita akan lihat hasilnya. Ini adalah kontur, garis kontur yang tampilannya sudah berupa tampilan yang lebih smooth. Apabila dibandingkan dengan kontur topografi yang belum di smoothing, terlihat jelas perbedaannya. Kita dapat lihat di sini apabila ini merupakan ilustrasi gambar yang dimana garis konturnya ini masih tajam belokannya, maka kita bisa tampilkan atau kita bisa menampilkan garis kontur yang bentuknya lebih smooth atau lebih halus seperti berikut ini. Di sini dapat dilihat ini garis konturnya lebih smooth. Baik, dari saya mungkin itu saja terkait masalah pembuatan kontur pada perangkat lunak Surpak. Selamat belajar.